Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, pemuda, pemudi, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan pedoman 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Tema renungan kita hari ini adalah tanggung jawab pribadi. Saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua bersama istri saya Ibu Meyer Christine Latu Papua mengajak kita untuk masuk dalam renungan pagi ini. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus Raja Sorga, terima kasih sudah pelihara jaga lindungi kami sepanjang kawal malam, menghantar kami masuk di hari yang baru. Sebelum memulai segala aktivitas kami mohon Tuhan Yesus berkati kami lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, anak-anak-Mu mau mendengar suara-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman hari ini terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Terimalah firman kebenaran dengan sikap hati yang lembut dan bersedia dituntun olehnya. Kita akan memulai renungan ini dengan menjawab dua pertanyaan berikut ini berdasarkan nas firman Tuhan tadi. Yang pertama, siapa yang akan mati karena kesalahannya sendiri? Pada ayatnya yang ke-30a, setiap orang yang melakukan kesalahan. Yang kedua, apa yang akan terjadi ketika makan buah mentah? Pada ayatnya yang ke-30b, gigi orang yang memakannya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat apa yang Tuhan katakan di ayat 30 ini, kita melihat adanya satu pergeseran mengenai hukum yang diberikan kepada orang-orang berdosa. Akibat dari dosa dan hukumannya tidak hanya diberikan kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keturunannya. Ini menurut hukum yang lama. Di satu sisi, hukuman yang tegas ini akan membuat kita sadar bahwa kesalahan kita juga berdampak kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh jatuh ke dalam dosa agar keturunan kita selamat. Namun di sisi lain, hukuman ini tentu sangat merugikan orang-orang yang terdampak dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, Adam dan Hawa berdosa mengakibatkan semua manusia jatuh di dalam dosa. Sikap adil menjadi sangat penting untuk kita utamakan, karena seorang yang tidak melakukan kejahatan tidak boleh menanggung akibat dari dosa orang lain. Biarlah orang yang melakukan dosa yang menanggung sendiri akibat dari dosa yang dilakukannya. Dan memang seharusnya seperti itu, tanpa melibatkan orang lain. Bertanggung jawab atas kesalahan sendiri, itulah hukum yang terjadi setelah Yesus Kristus mati untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Hal yang perlu dipikirkan juga adalah setiap orang tidak memiliki karakter yang watak yang sama. Setiap orang berbeda. Tentu sangat ironis sekali ketika orang baik harus menanggung dosa orang yang tidak baik. Karena itu semua orang, semua pribadi harus mendapat perlakuan yang adil dari Tuhan Allah. Setiap orang yang berbuat dosa harus menanggung dosanya sendiri-sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak pemuda dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Kristus,
apakah arahan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini untuk kita lakukan? Ada 2 poin. Poin pertama, setiap kita yang berdosa harus berani bertanggung jawab atas dosa kita sendiri di hadapan Allah. Yang kedua, setiap orang yang tidak melakukan kesalahan tidak boleh menanggung kesalahan orang lain. Setelah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini, maka marilah kita membagikannya kepada keluarga kita, sahabat kita, teman-teman sekolah, saudara seiman di gereja, para pelayan Tuhan, dan setiap orang yang kita kenal, agar kita semua menyadari setiap kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan tidak boleh lari dari tanggung jawab atas dosa yang telah kita lakukan. Saudara-saudara, marilah kita akhiri renungan pagi hari ini dan kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendapat siraman rohani pagi hari ini bahwa setiap orang yang melakukan dosa pasca peristiwa kematian Yesus di kayu salib, yang sudah mati untuk menanggung segala dosa-dosa manusia, terutama memutuskan mata rantai dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa sebagai dosa keturunan untuk kita, untuk kami, sehingga setiap orang yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus harus menanggung dosanya sendiri-sendiri. Kuatkan dan hiburkan kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Berkati kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Berkati usaha bisnis pekerjaan kami. Berkati studi anak-anak kami. Berkati semua orang yang ada dalam kesusahan. Angkat, hiburkan mereka, kuatkan mereka, topang mereka. Sedangkan mereka yang sedang ada dalam sukacita, Allah berkati dan kuatkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.